Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Home Tani. Pada pagi hari ini tepat cabai rawit kita berumur 12 minggu atau tepatnya di umur 3 bulan. Ini perkembangan cabai rawit kita yang berumur 12 minggu. Masa generatif, di mana masa generatif ini pembentukan calon buah, kemudian pembesaran buah, dan tidak lama lagi kita akan panen. Jadi ini pertumbuhan kawan, ini pertumbuhan cabai rawit kita di bagian depan. Nah, seperti ini. Daunnya hijau-hijau, kemudian buah tingkat pertamanya juga lumayan banyak kawan. Nih, masih banyak lagi untuk pembentukan calon buah. Alhamdulillah cabai kita di bagian depan ini sehat-sehat, subur-subur ya. Pembentukan fotosintesis pada daun sangat bagus matahari pagi sampai jam 11-an ya. Jadi ini pertumbuhan tanaman cabai yang terkena matahari pagi sampai siang di bagian depan di umur 12 minggu ini. Oke kawan, kita review tanaman cabai rawit kita di bagian belakang. Nah, ini pertumbuhan cabai rawit kita di bagian belakang. Ini tampak teduh karena terkena matahari siang sampai sore nantinya. Pertumbuhannya tidak kalah jauh dengan yang depan. Memang kalau untuk tinggi, lebih tinggi yang terkena matahari pagi menjelang siang ya. Tetapi untuk pembentukan buah tidak kalah. Nih, untuk pembentukan calon-calon buah, pembesaran buah juga tidak kalah. Kita cek tanaman lain. Nih, sama ya. Ini kawan. Alhamdulillah cabai kita rata-rata tumbuh dengan sehat. Ini yang saya katakan, pemberian nutrisi dan perawatan yang tepat akan menghasilkan tanaman seperti ini, tanaman yang sehat. Nih, buahnya besar-besar. Akan kita aplikasikan terus kalium cair maupun MKP agar merangsang pembesaran dengan sempurna. Di usia 12 minggu ini atau tepat 3 bulan, kita masih seperti biasa rutinitas untuk penyemprotan insektisida maupun fungisida, dan akan kita barengi dengan pupuk kalium cair ya di masa generatif ini, yang mana kita ketahui bersama tanaman di masa generatif sangat membutuhkan unsur kalium. Jadi kita gunakan kalium cair nantinya. Untuk penyemprotan di minggu ke-12 ini saya menggunakan fungisida Amistar Top sekaligus ZPT yang sangat bagus digunakan di masa generatif. Kemudian karena ada sedikit gangguan tungau, jadi saya aplikasikan insektisida Samite yang berbahan aktif Pyridaben. Ini insektisida yang sangat ampuh mengendalikan tungau yang menyebabkan keriting daun. Kemudian di masa generatif saya akan terus aplikasikan ini kalium cair. Tanaman di masa generatif ini sangat membutuhkan unsur kalium, jadi saya aplikasikan terus sampai nanti panen kalium cair. Saya menggunakan merek dagang Kalinet. Kawan-kawan bebas menggunakan merek dagang lainnya. Bisa juga aplikasikan MKP ya. Jadi jika tidak MKP, kawan-kawan bisa aplikasikan kalium cair. MKP itu sangat bagus digunakan di masa generatif untuk pembentukan calon buah, pembesaran bulir biji maupun pertumbuhannya ya di masa generatif. Jadi kawan-kawan bisa semprotkan terus setiap kali penyemprotan kalium cair ataupun MKP. Oke kawan, di sini saya sudah siapkan seperti biasa, lebih kurang 4 atau 5 liter air. Untuk dosis Amistar Top fungisidanya setengah mili per liter air. Kemudian dosis Samite setengah mili sampai 1 mili per liter air. Dan Kalinetnya 2 mili ya.
Jadi ini dosis kecilnya 1 mili per liter air, tapi saya gunakan dosis 2 mili untuk per liter air agar merangsang penuh untuk pembesaran buah maupun pembentukan calon-calon buah nantinya. Oke kawan, saya lanjut dulu untuk penyemprotan. Nanti kita lanjut pemberian nutrisi berupa pemupukan. Kita sudah selesai penyemprotan, kemudian kita lanjut seperti biasa pemupukan. Di sini saya sudah siapkan beberapa macam pupuk. Yang pertama NPK Mutiara, kemudian ada Boroni, KCL, dan sedikit asam humat. Saya menggunakan 4 macam pupuk ini di masa generatif. Kawan-kawan bisa ikuti cara saya. Jika kawan-kawan keberatan, bisa gunakan 2 pupuk saja, yang pada umumnya NPK Mutiara dan Boroni. Untuk dosisnya masih sama seperti minggu sebelumnya atau minggu ke-11. NPK Mutiara ini 5 gram per tanaman. Kemudian Boroni 2,5 gram per tanaman, KCL-nya 2,5 gram per tanaman, kemudian sedikit asam humat. Untuk dosis asam humat ini 1-2 gram per liter air. Ya, saya menggunakan dosis kecil karena kebetulan asam humat di tempat saya susah untuk didapatkan. Alangkah baiknya setiap pemupukan kawan-kawan aplikasikan juga asam humat ini, karena sangat baik untuk media tanah atau media tanam maupun tanaman itu sendiri. Oke kawan, setelah seperti ini sudah saya takar untuk penyiraman 45 batang tanaman. Kemudian kita beri air. Berikut juga untuk penyiraman 45 batang tanaman. Kemudian setelah kita campur dan kita aduk rata, nanti kita aplikasikan seperti biasa 1 gelas per tanaman. Di pagi hari ini kita sudah selesai perawatan cabai rawit yang ke-12 atau genapnya 3 bulan. Tadi kita sudah selesai penyemprotan insektisida maupun penyemprotan fungisida. Kemudian kita lanjut pemberian nutrisi berupa pemupukan, dan kita juga sudah review perkembangan pertumbuhan cabai rawit kita yang berusia 12 minggu ini. Kawan-kawan ikuti terus channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena masih banyak lagi perawatan cabai rawit di kemudian hari. Sampai berjumpa di perawatan cabai rawit yang berusia 13 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.